Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Sahrin Lubis, mahasiswa eh, Magister Teknik Sipil Universitas Negeri Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil hasil review jurnal dengan judul Daktilitas Sambungan Model Dakikan Rangkap pada hubungan balok kolobeton cetak akibat beban lateral siklik. Adapun jurnal ini ditulis oleh Rumin Sahar Simbolon, Herman Parung, Rita Irmawati, dan Arwin Aminuddin. Selanjutnya, adapun latar belakang dari jurnal ini adalah sebagai berikut. Perkembangan teknologi konstruksi modern menuntut efisiensi waktu dan biaya untuk mendorong pemanfaatan sistem beton pracetak sebagai salah satu solusi percepatan pembangunan. Beton pracetak ini memungkinkan fabrikasi komponen struktur dilakukan di luar lokasi proyek dan kemudian dirakit di lapangan. Meskipun demikian, penggunaannya di Indonesia masih terbatas karena persoalan keamanan, keadaan, keandalan dari sambungan antar elemen pracetak, khususnya dalam menghadapi beban dinamis seperti beban gempa bumi. Sebagai negara yang terletak di jalur gempa dunia, Indonesia sering mengalami gempa yang intensitasnya cukup tinggi. Hal ini menjadikan sambungan struktur beton pracetak sebagai aspek yang harus dikritisi karena sambungannya harus mampu mentransfer gaya dan menjaga integritas struktur seperti pada sistem monolitik cor di tempat. Oleh karenanya, pendekatan desain emulasi monolit digunakan, di mana struktur pracetak dirancang agar berperilaku seolah-olah merupakan satu kesatuan utuh. Untuk itu, perlu dibuktikan secara empiris dan analisis bahwa sistem sambungan tersebut mampu menunjukkan kinerja struktural yang setara dengan beton bertulang konvensional. Eh, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa sambungan pracetak dengan model tatikan rangkap. Sambungan ini menggunakan tulangan lewatan yang dihubungkan dengan grouting, tidak tidak menyusut, serta diletakkan pada daerah sendi plastis, dengan harapan dapat menghasilkan perilaku sambungan yang ductile dan mampu menyerap energi gempa secara efektif. Pengujian ini dilakukan secara eksperimental dalam skala penuh dengan memberikan beban lateral siklik pada dua model benda uji, yaitu sambungan pracetak dan sambungan monolit. Hasil pengujian ini dapat diharapkan memberikan pemahaman tentang tentang kapasitas duktilitas sambungan kolom sambungan balok kolom pracetak model tatikan rangkap yang menjadi parameter penting dalam desain struktur terhadap ketahanan gempa. Hmm, Struktur dengan duktilitas tinggi memiliki kemampuan menyerap energi yang lebih baik, mengurangi potensi keruntuhan mendadak, dan memberikan waktu evakuasi yang lama bagi penghuni bangunan tersebut. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini
adalah ada dua benda uji. Yang pertama itu eh, dengan model balok kolom struktur beton monolik, dan yang kedua sambungan tatikan rangkap atau STRS. Seperti yang dilihat di gambar, eh, yang gambar tiga ini merupakan sambungan beton pracetak yang akan dilakukan pengujian terhadap benda tersebut. Begitu juga dengan gambar dua, sambungan kolom monolit akan dilakukan eh, pengujian beban siklik terhadap benda tersebut. Untuk setup penelitian, eh, yang menjadi spesifikasi benda uji ini adalah jumlah benda ujinya ada dua, dimensi penampang balok 250 mm dikali 300 mm, dimensi penambang kolom 300 mm dikali 300 mm. Konsep perencanaannya, pemodelan mengikuti SNI 1726 tahun 2012 dan SNI 2847 tahun 2013. Sambungan STRS dirancang agar beban ditransfer melalui tatikan rangkap, letakan grouting dan tulangan atau dan sambungan lewatan. Pengujian ini dilakukan setelah eh, beton berumur 28 hari menggunakan metode displacement control ataupun pengendalian perpindahan. Nanti di dapat kita lihat di kalau di historisnya, eh, pengendalian ataupun pengendalian perpindahannya. Pemodelan pemodelan kondisi batas sesuai portal bangunan dengan momen nol di tengah kolom dan tengah balok. Berikut dari loading historisnya, grafik ini menampilkan pola beban siklik dengan tiga siklus. Adapun yang pertama, siklus dengan amplitudo rendah, untuk mengetahui ataupun melihat respon dari struktur tersebut. Yang kedua, pertengahan untuk melihat dari eh, apakah struktur tersebut mengalami keretakan awal atau kerusakan awal. Yang ketiga, dengan tegangan amplitudo tinggi, artinya untuk menguji duktilitas dari beton tersebut. Jika diamati dengan bentuk grafik yang simetris, ini adalah salah satu simulasi pembebanan gempa yang yang berperilaku simetris, dan dan ini sudah sesuai dengan eh, protokolnya ECCS. Baik, berikutnya loading historinya. Pengujian pengujian beban lateral dilakukan secara siklik dan berulang untuk mensimulasikan efek gempa berdasarkan standar ECCS ECCS tang tahun 1986, European Convention for Construction Steelwork. Berdasarkan pengujian yang ditunjukkan pada gambar 6, sambungan diketahui bahwa pembebanan tekan atau plus monolit mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada sambungan balok pracetak. Sedangkan untuk beban tarik, sambungan kolom pracetak
atau tercetak STRR RS mampu menerima beban yang lebih besar. Eh, di sini ada grafik kurva histeris beban displacement. Jika diamati, perilaku perilakunya terlihat simetris dari pembebanan dua arah yang hampir sama. Nah, dari grafik histori dari grafik hysteresis slope benda uji di atas terlihat bahwa model histeresisnya semua benda uji mendekati histeresis loop gemuk, menunjukkan benda uji tidak mengalami disintegrasi material selama dalam masa pembebanan. Sambungan monolitik memiliki kekuatan awal yang lebih baik, yang lebih besar dan lebih stabil terhadap terhadap penurunan kekakuan antar siklus. Sambungan pracetak STRS menunjukkan perilaku yang lebih fleksibel dengan kekakuan lebih rendah, namun masih mampu bertahan terhadap deformasi besar. Penurunan kekakuan pada pracetak lebih cepat, namun tidak menunjukkan kehilangan kekuatan drastis, mendukung karakteristik ductile. Berikutnya, sambungan monolik memiliki kekuatan awal yang tinggi, namun mengalami penurunan kekakuan bertahap saat deformasi meningkat. Kurva ini mengkonfirmasi karakteristik ductile struktur karena meskipun kekakuan menurun, struktur masih mampu menerima deformasi besar. Persamaan regresi penting untuk perhitungan displacement runtuh atau ultimate dan evaluasi daktilitas struktur. Sambungan pracetak STRS menunjukkan kekakuan yang meningkat pada kondisi tarik yang tidak umum terjadi pada sistem beton bertulang konvensional. Ini menunjukkan bahwa sistem STRS ini memiliki potensi perilaku kerja unik dan menguntungkan, terutama dalam kondisi gempa yang melibatkan gerakan tarik. Persamaan regresi menunjukkan tren kenaikan kekakuan secara eksponensial positif dan cocok untuk digunakan untuk analisis numerik dan pemodelan struktur dalam simulasi dinamis. Dari nilai displacement leleh dan displacement eh, maksimum di atas, maka dapat diperoleh nilai daktilitasnya. Seperti yang ditujukan dalam tabel, benda uji monolit daktilitas rata-ratanya di 6,195, sedangkan beton percetak atau STRS di angka 5,33. Untuk berikutnya, berdasarkan standar nasional SNI 7834 tahun 2012 memberikan pedoman teknis mengenai metode pengujian dan kriteria penerimaan sambungan dalam sistem struktur rangka pemikul momen beton bertulang percetak. Standar ini merupakan acuan penting dalam menilai kelayakan sistem sambungan terhadap beban gempa
dan relevan untuk mengkaji hasil penelitian sambungan, perhatikan rangkap atau STRS dalam kasus ini. Eh, Seperti yang dilihat di tabel, ada aspek evaluasi jenis pembebanan. Jika menurut SNI 7834 tahun 2012, eh, jenis pembebanannya siklik, lateral, ataupun kontrol perpindahan. Dalam kasus ini eh, menggunakan displacement control ECCS tahun 1986, yang mana tadi sempat kita lihat di awal bahwasanya eh, dengan loading historis yang simetris menunjukkan itu adalah salah satu pembebanan siklik ataupun gempa. Berikutnya, aspek evaluasi menurut SNI 7834, simpangan minimum di angka 35%, tinggi lantai drift ratio. Dari kasus ini juga mencapai displacementnya mencapai lebih kurang 200 milimeter, eh, atau drift lebih kurang 3,5%. Jumlah siklus selanjutnya yang di aspek evaluasinya ada jumlah siklus. Jika menurut SNI 7834 ada minimum tiga untuk sambungan daktal penuh. Eh, untuk minimal ada tiga siklus tiap tingkat perpindahan. Eh, Seperti yang dijelasin di awal tadi, ada tiga siklus displacement perpindahannya. Artinya penelitian ini eh, terpenuhi dari aspek jumlah siklusnya. Untuk nilai daktilitasnya, minimum 3 untuk sambungan daktil penuh. Dari perhitungan tadi yang ada di dalam tabel sebelumnya, kita lihat bahwasanya nilai STRS-nya di angka 5,3 tadi rata-rata, dan monolitnya di angka 7 ataupun 6 tadi rata-rata. Artinya tercapai untuk daktilitasnya daktil penuh. Berikutnya, karakteristik histeris, loop loop gemuk dan tidak ketas. Eh, karakter Karakteristik histeris pada penelitian ini tadi sempat kita lihat bahwasannya memang eh, terlihat asimetris dan dua arah pembebanan yang terlihat simetris, artinya memenuhi dari standar SNI 7834. Untuk degradasi kekakuan harus gradual, tidak menyebabkan keruntuhan. Penelitian ini juga dianalisis melalui grafik regresi kekakuan. Berikutnya, aspek konstruksi lapangan, toleransi, kemudahan, dan mutu grouting diuji. Dalam penelitian ini belum ada pembahasan yang mendalam dalam penelitian ini belum ada pembahasan yang mendalam. Eh, Adapun pembahasan berikutnya dari evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sambungan STRS ini secara struktural tidak memenuhi telah memenuhi persyaratan teknis utama dari SNI 7834 tahun 2012 untuk digunakan dalam sistem
SRPMK, nilai duktilitas yang tinggi, kurva histeresis yang stabil, dan deformasi ultimate yang besar menunjukkan bahwa sistem ini mampu berperilaku daktail, yaitu syarat penting dalam desain struktur tahan gempa. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam review ataupun jurnal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik historis loop hubungan displacement kedua benda uji menunjukkan kurva yang hampir sama dengan sambungan monolit, yaitu kurva yang semakin meningkat seiring dengan penambahan beban dan displacement. Dua, dari presentasi perbandingan terlihat bahwa benda uji monolit mempunyai kemampuan menerima beban tekan yang lebih besar, sebesar 15,21% dibandingkan sambungan balok kolom pracetak STRS, sedangkan sambungan balok kolom pracetak STRS mempunyai kemampuan beban tarik yang lebih baik sebesar 18,26% dari benda uji monolit. Berikutnya, berdasarkan nilai taktilitas, sambungan monolit dan sambungan pracetak berperilaku sebagai sambungan full yang daktail sehingga dapat diterapkan pada daerah risiko gempa yang paling tinggi. Eh, Cukup presentasi ataupun pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan dalam pemaparan ataupun mereview jurnal ini, mohon kritik dan sarannya agar disampaikan kepada saya agar kedepannya lebih maksimal dalam proses mereview ataupun menganalisis dalam suatu persoalan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.